lebih dalam bagi kekacauan yang terjadi seharusnya dapat dihadiri, akan tetapi seolah-olah dibiarkan oleh penguasa-penguasa Aceh saat ini demi keuntungan pribadi. Sederalun Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh menggelar acara peringatan Milad ke-14 Partai Aceh bertempat di kantor partai tersebut di Banda Aceh Rabu 7 Juli. Kegiatan Milad partai yang diwarnai samadiah atau doa bersama dan santunan anak yatim itu dihadiri oleh sejumlah pengurus dan kader PA. Para elit politik Partai Merah juga hadir, diantaranya Ketua Majelis Tua PUT PA Tengku Malik Mahmud Al-Haitar, Ketua DPA PA Muzakir Manaf atau Mu'alim, Wakil Ketua DPA PA Kamarudin Abu Bakar atau Abu Razak. Hadir juga Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, mantan Ketua DPRA Tengku Muharudin, termasuk mayoritas anggota DPRA dan DPRK dari Partai Aceh. Mu'alim juga mengingatkan seluruh kader terutama mereka yang berada di parlemen agar terus berbenah dan melayani masyarakat. Beserta seluruh isinya agar dapat berpikir tentang esensi kehidupan sehingga dapat mensyukuri atas terciptanya diri kita di antara miliaran ciptaan Allah SWT. Hormatan Tuhan kepada Sekjen Utanyo Abu Razak yang Segi Utanyo atau Abu Kamarudin Abu Bakar, yang mulia kepada aktif maupun yang tidak aktif, yang mulia Kemandung pengurus Partai Aceh, dan Kahadir Bahronyo Pro Aceh, dan juga kepada Askarimah dan hadirin-hadirat yang hadir bahwa bahagia. Hadirin jemaah Milad Partai Aceh yang dihormati Allah sekalian, uronyo kita berkumpul dalam rangkaian Partai Aceh yang sudah berumur berbelah tahun. Tentunya rasa Allah, tentu semuanya rencana dan usaha kita tidak akan berhasil. Begitu juga rasa terima kasih kita sampaikan kepada seluruh rakyat Aceh yang telah bahu-membahu membantu Partai Aceh dan mulai proses pembentukan semua sampai pada proses perjalanan beberapa dunia sehingga Partai Aceh dapat meraih kursi terbanyak di level DPRA selama 3 kali pemilu berturut-turut. Begitu juga kepada seluruh pihak lebih didominasi oleh proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena Partai Aceh adalah sebuah partai yang baru saja didirikan setelah konflik yang sangat panjang. Konflik tersebut merupakan konflik sambung menyambung semenjak Aceh bergabung dengan NKRI dan sepertinya tidak akan pernah berakhir. Tetapi berkat rahmat Allah SWT melalui cara-caranya yang gaib, Aceh dan RI dapat berdamai di bawah pemantau masyarakat dunia internasional yang secara proaktif terlibat dalam proses perdamaian tersebut. Helsinki tentang hak rakyat Aceh dalam mendirikan partai politik lokal dan bahkan sudah diformalkan ke dalam sistem tata negara Republik Indonesia. Pendirian Partai GAM mendapat banyak tantangan dan berbagai pihak
hingga akhirnya setelah proses negosiasi yang alot, Partai GAM berubah namanya menjadi Partai Aceh dan dapat mengikuti pemilu pertama setelah perdamaian Aceh, yaitu pemilu 2009. Dalam perjalanan 14 tahun ini tentu banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Partai Aceh, dari mulai tantangan dan serangan dari pihak-pihak yang tidak senang dengan perdamaian Aceh, maka melakukan pembakaran di beberapa kabupaten kota seperti yang terjadi di Luo Lintang, menewaskan 5 orang kader Partai Aceh. Di dalam kantor tersebut mereka juga melakukan penembakan dan teror kepada kader dan pendukung Partai Aceh. Sampai pada tantangan dan kendala lainnya seperti koalisi sumber daya manusia yang memiliki disparasitas atau jarak yang cukup jauh, kurangnya anggaran, bahkan sampai pada tidak pahamnya kader-kader partai terhadap sistem berpolitikan di Indonesia. Tak mustahil. Yang semangat lebih terpenting. Berangkat Pak Mentang pun Mentang. Jadi semangat itu tetap tajak. Jatuh ada pelembun, jatuh rakyat di lepas. Dan muramah dia mandang manduk seluruh muramah. Dari A sampai wassalamu muramah. Yang senang sijih mendung. Telah membuat rakyat Aceh terpuruk lebih dalam bagi kekacauan yang terjadi seharusnya dapat dihadiri, akan tetapi seolah-olah dibiarkan oleh penguasa-penguasa Aceh saat ini demi keuntungan pribadi. Perintah-perintah yang telah kami berikan kepada kader-kader Partai Aceh di tingkat Aceh maupun di tingkat kabupaten kota agar senantiasa dilaksanakan secara serius. Dalam melaksanakan Helsinki dan undang-undang pemerintah Aceh yang spesialis, kami melihat belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen, hanya pada 5% yang akan terjadi. Maka sebabnya dibacara dia diperjuangkan yang tanya dapat hak dengan perjanjian damai di Helsinki. Sehingga perlunya kader Partai Aceh untuk memperjuangkan agar sesuai dengan Helsinki yang kita harapkan, mudah-mudahan. Amin. Menyadari firman sabuh kesempatan bagi kita si urang Aceh Bagli Belanda. Jadi gebuh lang pisang, gebuh lang tidu, itu ide ulaut, kenang Belanda dum cok silap Belanda. Maka dalam menyikapi masalah virus tersebut, saya harapkan ya wanti-wanti lah, karena ya ke ulama-ulama terkala Facebook, Twitter dan sebagainya yang atau Allah begadab. Maka oleh sebabnya dia pun bakut terkejut. So yang kata umum tetap berjalan. Bagi yang kata daripada waktu yang kau ikut, ada ulama kau kejap ke cerah COVID. Tapi kerana faktor usia, faktor penyakit, dan oleh sebab itu tanya akan menyusul ikut bernyaman. So yang akan menyusul. Oleh kerana itu melalui kesempatan ini saya juga menyampaikan perintah kepada seluruh kader-kader Partai Aceh yang sedang menduduki jabatan politik baik di DPRA, DPRK dan Bupati Wali Kota agar melakukan segala upaya untuk melawan kezaliman ini, dan juga bagi seluruh kader serta simpatisan kader dapat bekerja lebih maksimal lagi untuk menenangkan Partai Aceh, untuk memenangkan Partai Aceh.
terutama pada pemilu 2024 yang akan datang. Dari Banda Aceh, Henry Serambi, On TV.